Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah karomah Pujuk Latong Batu Ampar saat mengalirkan air dari bawah ke atas untuk keperluan uzlahnya. Dalam buku Manaqib Pujuk Batu Ampar yang bersumber pada Kiai Haji Ja'far Shadiq Fauzi, Kiai Abu Syamsuddin adalah putra Kiai Abdurrahman atau Besyaniyah alias Pujuk Tompeng Batu Ampar dengan Nyai Basyirah. Nama Abu Syamsuddin merupakan kunyah yang maknanya ayah dari Syamsuddin. Syamsuddin ini adalah putra sulung Pujuk Latong, sedangkan nama kecil Pujuk Latong ialah Kiai Suadi. Ayah dari Kiai Suadi atau Pujuk Latong ini ialah Pujuk Tompeng. Beliau merupakan salah satu waliullah besar Madura di masanya. Di buku Manaqib tersebut tertera nasab Pujuk Tompeng, yaitu Pujuk Tompeng bin Kiai Abdul Manan atau Pujuk Kosambi bin Syarif Husain atau Pujuk Banyusangkah Bangkalan. Kiai Abdul Manan atau Pujuk Kosambi ini yang pertama kali bermukim di Batu Ampar, Pamekasan. Disebut Pujuk Kosambi karena beliau bertirakat di bawah pohon kosambi atau kesambi selama 40 tahun. Pohon kesambi tempat tirakat beliau ini terletak di atas bukit yang dikelilingi pohon bambu. Di dekat pohon tersebut ada sebuah sumur yang disebut Sumur Todungi. Sumur inilah yang menjadi tempat keperluan beliau untuk minum dan mengambil wudhu. Todungi ini berasal dari kata ekodungi yang berarti ditutupi. Konon sumur tersebut tertutup oleh batu yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah Kiai Abdul Manan, tutup sumur tersebut bisa terbuka dengan sendirinya manakala diperlukan oleh beliau. Buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jika ayah dan kakeknya adalah ahli tirakat untuk membangun kesolihan, begitu pula dengan Kiai Suadi atau Pujuk Latong pada usia remaja. Beliau berangkat ke Bukit Banyu Pele untuk melakukan tirakat. Saat sampai di Bukit Banyu Pele, Kiai Suadi mengalami kesulitan air wudhu. Kemudian beliau turun menuju sebuah sungai yang bernama Aing Nyono. Saat sampai di sungai, beliau menancapkan tongkatnya di sungai itu sembari berkata, "Wahai air, ikutlah denganku ke atas untuk membantuku dalam uzlahku." Subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air sungai Aing Nyono mengikuti tongkat Kiai Suadi naik ke atas puncak Bukit Banyu Pele. Sampai saat ini, keajaiban air yang mengalir dari sungai di kaki Bukit Banyu Pele ke atas bukit tetap ada. Namun, pada musim hujan, aliran air dari bawah ke atas bukit ditutup oleh penduduk. Karena jika tidak akan terjadi banjir. Jika pada musim kemarau air tidak mengalir dengan ritual khotmil Quran, insya Allah biasanya air mengalir lagi ke atas tanpa dorongan alat apapun. Setelah 40 tahun melakukan uzlah di Bukit Petapan atau Bukit Banyu Pele, menurut salah satu riwayat sesepuh Batu Ampar, pada waktu turun terlihat lafaz Allah di dadanya bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Menurut riwayat yang sama, pernah seorang bertemu Kiai Suadi dan melihat lafaz jalalah di dadanya. Karena mengalami rasa silau yang luar biasa, orang tersebut tidak tahan dan akhirnya meninggal. Atas kejadian tersebut sang wali gundah. Agar tidak ada korban lagi yang jatuh, beliau memutuskan menghindar dari pandangan orang lain. Setelah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Suadi mendapatkan ilham agar menutupi sinar tersebut dengan calatong atau kotoran sapi. Itulah sebab beliau dijuluki Pujuk Latong. Wallahu a'lam.